ini kalau kita setelah kita pelajari hidup baru itu, kalau kemarin kan Rudi sendirian ya, setelah hidup baru ini maka perubahan. Yang tadi kita sendiri-sendiri, tetapi sekarang kita sudah ada pendamping ya, pendamping. Aku nak nyanyi dulu, kakek tak kebagian lagi, nyanyi dulu ya. Iya, saya sering Pak Tohir, saya langsung nyanyian dulu ya. Nah itu hidup baru. Apa kalau kita dengar lagunya? Masak sendiri, makan sendiri, cuci baju sendiri, tidur pun sendiri. Nah itu sebelum dia nikah, Rudi ini tidur sendirian, kemudian masak sendirian, kemudian makan sendirian. Sekarang tidak Bu, ya Rudi sekarang kalau bangun tidur di sampingnya ada pendampingnya, istrinya ya. Nah rumah tangga itu yang tenang dan damai itu bagaimana rumah tangga yang menurut Islam ya. Nah inilah kita hidup ini, kuncinya ini kita harus saling menghormati ya. Dan kita hidup ini apa yang dikatakan itu sombong ya. Bukan pangkat yang akan mengangkat derajat kita, bukan jabatan yang mengangkat derajat kita. Orang kalau akhlaknya mulia, dia terangkat oleh Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan utusannya Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad diutus di dunia. Apa kata Rasul? Dia turun ke dunia bukan langsung mengajarkan sholat, bukan langsung mengatakan puasa. Apa kata Rasulullah? Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Saya diutus di dunia ini adalah menyempurnakan akhlak, karena dengan akhlak inilah yang akan membawa kehidupan penuh ketenangan. Ini ada cerita, karena akhlaknya tidak baik. Ada seorang rumah tangga, jadi istrinya itu membuka apa ya, ada penutup kaca di rumahnya itu horden ya, itu horden dibuka, dia melihat dari dalam rumahnya. Setelah dibukanya kain horden itu dibukanya, nah dia mengatakan sama suaminya, Papa lihat itu Pak, orang tetangga kita itu sudah stres Pak. Kenapa? Itu masa pakaian itu dijemur, itu pakaian kotor semua. Masa dia menjemur pakaian kotor, katanya sama suaminya. Setelahnya suaminya melihat, setelah kaca itu dibersihkan, oh ternyata berarti dia bisa melihat itu tadi karena kaca rumahnya itu kotor, sehingga yang tadinya mengatakan tetangganya itu stres menjemur pakaian kotor, bukan pakaiannya yang kotor, tetapi jendelanya itu yang kotor karena tidak dibersihkan. Itulah orang yang kalau suudzon selalu menyalah-nyalahkan orang, tetangganya disalahkan ya, karena apa? Dia mengatakan tetangganya sudah gila, sudah stres dia menjemur pakaian kotor ya, padahal apa? Dia salah melihat. Inilah mata manusia itu, kalau dilandasi rasa iri dan dengki, dia selalu menyalah-nyalahkan tetangga. Oleh karena itu kata Allah firman-Nya, mari kita banyak bersyukur. Kalau bersyukur insya Allah, kata Allah, wa in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Barang siapa bersyukur, nikmat akan ditambah. Mari kita akan bersyukur nikmat ini, nikmat akan ditambah. Tetapi sebaliknya, walain kafartum inna adzabi lasadid, barang siapa yang tidak pandai bersyukur, maka nikmat itu akan berubah menjadi azab. Dapat istri cerewet, bersyukur, alhamdulillah istri saya cerewet misalnya ya. Iya, sering ngomel terus. Memang ibu-ibu itu memang begitu Bapak, karena ibu ini kan banyak ngomong. Ini benar. Rasulullah SAW pernah dia dibawa oleh malaikat Jibril ke neraka ya. Apa kata Rasul ya? Saya pernah diajak oleh malaikat melihat neraka di sana ya. Di sana saya melihat neraka itu banyak kaum wanita. Kemudian ditanya, ya Rasulullah, kenapa wanita itu banyak masuk neraka? Kunna yusirna lana wa yufurnal asir. Yang menyebabkan manusia wanita itu banyak masuk neraka, ibu-ibu banyak, bapak-bapak juga banyak, tapi dilihat Rasul itu banyak laki-laki ibu-ibunya daripada kaumnya ya. Ittala'tu alam nar wa idza aksaru alihan nisa. Saya diajak oleh malaikat
Jibril melihat neraka. Di sana saya lihat banyak kaum wanita. Setelah ditanya, ya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah? Kaifa an-nisa'atu ilan nar? Kenapa banyak kaum wanita di neraka? Maka Rasul menjawab, ya, kunna yusirna la'na wa yukurnal asir. Yang pertama menyebabkan ibu-ibu banyak masuk neraka karena cerewet, karena banyak ngomong. Coba kalau dalam suatu tempat bapak-bapak dia, ibu-ibu itu ngomong, ceritakan dia tandur, ceritakan arisan, orang nggak tanya dia cerita, itu ibu-ibu. Nah, jadi demikian. Jadi supaya kita tidak masuk neraka, maka kurangilah kita. Maka kata Rasulullah, dia bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir wal yakul khairun aw liyasmut. Ya, orang siapa beriman kepada Allah dan Rasulnya, hendaklah ia berkata yang baik. Jadi kalau kita berkata itu nggak boleh sembarangan berkata. Jadi kata-kata kita itu kata-kata yang indah, yang baik, jangan merasa tersinggung, ya. Ini jadi baik itu bertetangga, kita harus hati-hati di dalam bicara. Kemudian kalau kita tidak bicara dengan benar, apa kata Rasul? Auliyasmut, lebih baik diam daripada jopo, ya. Iya, itu. Nah, oleh karena itu bagaimana, ya, yang terjadi dalam hidup kita ini. Kemudian yang itu, ya, banyak ibu kaum Hawa masuk neraka. Yang pertama itu tadi, kunna yuksirna la'na wa yukurnal asir. Yang pertama banyak ngomong alias cerewet. Mohon maaf Bu ya, itu kan hadis bukan dari saya. Kemudian yang kedua, penyebab kaum wanita itu banyak masuk neraka, yang kedua itu adalah tidak banyak berterima kasih kepada suaminya, selalu menuntut, ya. Aku nyesel tenang hati kalau sampean Mas, wis 10 tahun 20 tahun hari apa-apa kanca sebelah wis tuku motor, wis tuku omah, wis apik, awake iki ngene-ngene terus males aku cerai wae Mas. Nah, ini akibatnya karena banyak tuntutan. Oleh karena itu hidup jangan sombong, ya, dan kita harus banyak berzikir kepada Allah. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, ya, kalau manusia hambaku itu akan dekat denganku, katanya, maka aku akan cinta kepadanya, dan saya akan mudahkan, dan saya akan beri petunjuk kepada pendengarannya untuk dia mendengar, dan saya akan beri petunjuk kepada penglihatannya, yaitu yang digunakan untuk melihat, dan saya akan beri petunjuk kepada tangannya yang digunakan untuk memegang, dan saya akan berikan petunjuk kepada kakinya yang untuk melangkah, dan saya cinta kepadanya. Dilandasi dalam Al-Quran 152, Allah berfirman, fazkuruni azkurkum waskuruni wala takfurun. Kalau kamu ingat kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Maka oleh karena itu, supaya rumah tangga kita itu nang damai, banyak-banyaklah berzikir kepada Allah. Ya Rasulullah, salamun alaihi, ya Rabbi asa miwataraji, apa tayati rota alami, ya uhailal diwal karomi, ya uhailal diwal karomi. Lawan Allah Maha suci, kuturan kulam rinolan wengi, ditirakati diriyatohi, dikir langsung ojo ngantek lali, dikir langsung ojo ngantek lali. Uripi ayu rumangsa aman, tenengi rasa tondoni iman,
sabar nerimo senajan pas-pasan kabeh dinaktir saking pangeran kabeh dinaktir saking pangeran. Ayo sama-sama Bu nyanyi. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asani wa tarati at-patayati rotal alami ya hailal diwal karomi ya hailal diwal karomi kelawan konco dulur lan tangga kan padha rukun aja trapsila iku sunnahi rasul kang mulya Nabi Muhammad panutan kita Nabi Muhammad panutan kita. Nah, kata Pak Kades tadi, mantan Kades Pak Yanto, Pak Sandowi nggak bisa jawab, nyanyi baby so ya. Nah, penjenengan teng Martopuro Bapak Ibu ya, penjenengan kan geryone teng Bojorahayu. Nek penjenengan teng Martopuro pinarayen teng griya kula nembe katelu ya. Pinarayen ku nggawa karung ku tak kaya oleh-oleh kambil. Kata kambil teng griya. Nah itu Pak. Maksudnya kan kita belajar semua itu bisa. Allah bisa karena dia biasa. Saya nyanyi di daerah Komering yo. Kemarin aku di daerah Komering sana, aku nyanyi. Kalau jingok ke pucuk banyak yang kayo-kayo, kalau jingok ke bawah banyak yang sarok. Giliran kita kayo, dulur-dulur dekat galo, giliran kita sarok, dulur-dulur jauh galo. Iya, iki dulur tuh kan, Pak Senowi iki dulur tuh. Anggota dewan, wis 25 tahun, setelah 99 sampai saiki wis bintang periode dulu tuh. Tapi begitu yang bawa sepeda, bawa ayam, sopo, bun sopo, ya. Nah ini, jadi lain sekartumnya itu di mana? Jadi kalau kita melihat Bu, kita banyak bersyukur tuh ada 3 tempat. Kalau Bapak Ibu urung tahu syukur karena Gusti Allah, Bapak kunjungi tempat ini. Ada 3 tempat, biar Bapak itu ngedetek hatinya. Atau ngedetek ya, ya. Ya apa yang pertama? Datang aja Ibu ke rumah sakit. Ya, begitu lihat Bapak sakit, wow, alhamdulillah aku sehat ya. Itu anak lah diinfus-infus anak mati. Nah, itu Bu ya. Tapi pakai masker ya. Karena kita harus protokoler COVID-19 ini hati-hati. Jangan kita halah orang mati-mati. Ini orang ajal. Ya sudah ada harimau di situ di depan. Kamu bisa nggak? Ada harimau di depan jalan, ya? Apa kita mau langsung jalan? Kata Allah hindari dulu. Ada waktu zaman Nabi Muhammad bersama-sama mereka musafir ya dengan Rasulullah bersama-sama di Madinah. Kemudian bawa unta, bawa kuda. Kemudian di masjid apa itu Masjid Nabawi ya mereka mau sholat. Nah yang binatang-binatang tadi yang kuda unta ini mereka belum cencang, belum ditalikan ya oleh mereka. Ditanya oleh Rasulullah, sekarang kuda-kudamu itu, untamu itu ya bagaimana? Biarlah katanya. Ini minum, mohon maaf saya puasa.